bilangan komplek pertokoan Teluk Betung, terdapat salah satu warung mie yang cukup ramai karena sajiannya yang dikenal cukup unik. Hampir setiap hari, ketika pagi dan sore hari, warung mie yang dikelola oleh keluarga Koh Aloy ini seolah tak pernah sepi pelanggan. Petualanganku kali ini akan belajar membuat salah satu sajian andalan di warung mie ini, yaitu mie tinta cumi. Dinamakan mie tinta cumi karena bahan dasar untuk pewarna serta campuran mie olahannya menggunakan cairan tinta yang digunakan sebagai sistem pertahanan diri dari hewan keluarga Cephalopoda ini. Meski tinta cumi seringkali menjadi limbah dan jarang digunakan, namun tinta cumi sebenarnya mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, tinta cumi kaya akan zat besi dan membantu mencegah tekanan darah tinggi karena zat antioksidan di dalamnya yang ikut memperlancar peredaran darah. John, tolong bawa belakang nih. Oh, ya tante. Siap. Ini siap ya tante. Udah, siap bawa belakang. Di rumah produksi yang beralamat di Jalan Ikan Hiu Blok C nomor 16 Teluk Betung ini tidak hanya membuat mie tinta cumi, melainkan juga terdapat mie sawi hijau. Setiap harinya, Koh Aloy turun tangan langsung membuat mie guna diolah sebagai bahan mie ayam di warungnya. Inti proses dalam pembuatan mie adalah percampuran komposisi bahan yang tepat. Dalam membuat adonan mie tinta cumi maupun mie sawi hijau sebenarnya hampir sama dengan tahapan pembuat mie telur. Cairan tinta cumi serta adonan sawi hijau yang telah di-blender halus kemudian dicampur dengan tepung terigu, telur ayam, serta diberikan tambahan merica dan hanya sedikit garam. Semua bahan ini terus diaduk dengan tangan hingga semua bahan tercampur rata dan adonan sedikit kalis. Idul, bawa ke belakang. Oh, siap. Setelah adonan tercampur merata, selanjutnya adalah tahap pemipihan. Adonan mie yang sudah dipadatkan menggunakan mesin khusus hingga membentuk lembaran-lembaran dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, lembaran adonan yang telah padat dipotong atau diiris sesuai dengan ukuran yang telah diatur dan ditentukan pada mesin pencetak, serta diberi tepung tapioka supaya mie nantinya tidak lengket saat disimpan maupun ketika digunakan. Salah satu kunci dari mie olahan produk olahan Koh Aloy ini adalah kualitas produknya yang selalu terjaga. Selain menggunakan bahan baku yang masih segar, adonan mie diproses secara berkelanjutan hingga menjadi produk mie. Selain itu, kandungan sayur seperti sawi hijau serta tinta cumi seakan menambah nilai gizi dari olahan mie. Tinta cumi kaya akan asam glutamat natural yang menambahkan sensasi gurih pada adonan mie, sehingga baik untuk dikonsumsi para penderita hipertensi dan kolesterol, karena cukup membantu mengurangi takaran garam dan lemak. Selain itu, kandungan zat besi sebagai antioksidan yang terdapat di dalamnya juga membantu mengikat hemoglobin serta mioglobin yang dapat membantu mengurangi anemia, serta membantu memperlancar peredaran oksigen di dalam darah ke seluruh tubuh.
Sebagai negara tropis yang diberkahi akan alamnya yang subur, beragam bahan pangan unik dapat kita jumpai di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di seputaran daerah Lampung. Di sini, ada salah satu bahan pangan yang dikenal akan sensasi aromanya yang tak kalah dengan buah petai maupun jengkol. Masyarakat setempat biasa mengenalnya dengan sebutan julang jaling. Hampir seperti kerabat dekatnya yaitu petai dan jengkol, julang jaling biasa dikonsumsi mentah atau sebagai lalapan teman sambal maupun diolah menjadi campuran masakan. Namun kali ini, aku akan mengolah tanaman yang juga dikenal oleh masyarakat Palembang dengan istilah kabau ini menjadi salah satu bahan dasar cemilan atau kudapan, yaitu skutel julang jaling. Untuk dapat diolah dan dicampur dengan bahan lainnya, julang jaling harus direndam terlebih dahulu, supaya kadar aromanya sedikit berkurang. Kandungan asam amino serta fosfor pada biji tanaman yang juga termasuk dalam keluarga polong-polongan ini cukuplah tinggi. Tak heran menjadikan julang jaling mempunyai aroma menyeruak yang khas layaknya jengkol maupun petai. Setelah direndam dan dikupas kulit luarnya yang bertekstur sedikit keras, julang jaling kemudian dipotong kecil hingga lembut. Skutel adalah salah satu resep hidangan ala Belanda yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Skutel merupakan sajian lengkap gizi yang biasa terbuat dari makaroni dengan tambahan daging cincang serta sayuran di dalam adonannya. Sementara aku menyiapkan julang jaling, Mas Dito bersama dengan salah satu karyawan di rumah produksi kue miliknya menyiapkan sayuran seperti wortel, buncis, serta jagung yang juga termasuk dalam bahan adonan skutel. Bang, ini bang, julang jalingnya udah siap? Udah, ini sekalian ditumis ya, Dul. Oh, ya bang. Selanjutnya, semua bahan isian yang terdiri dari sayur-sayuran ditumis bersama dengan bawang putih, bawang bombay, serta sedikit lada dan garam hingga sedikit layu dan tercium aroma harum. Ada beberapa macam jenis bahan dasar dalam resep olahan skutel. Makaroni merupakan salah satu bahan dasar adonan yang sangat familiar bagi kita. Makaroni yang telah direbus hingga matang dan mengembang, kemudian dicampur dengan telur ayam sebagai pengikat adonan dan juga bumbu beserta bahan isian lainnya seperti sayuran yang telah aku tumis tadi. Tak lupa, julang jaling pun ditambahkan sebagai pelengkap adonan. Resep olahan cemilan ala Belanda ini dinamakan skutel karena proses membuat atau mematangkan adonan menggunakan wadah atau cetakan yang berbentuk cekung. Adonan makaroni yang telah bercampur dengan isian lainnya selanjutnya diberikan topping berupa saus dan parutan keju. Fungsinya, selain menambah cita rasa, juga agar tampak cantik ketika adonan matang setelah dipanggang nantinya. Dulu itu dipanggang dulu. Oh, ya Kang. Selanjutnya, adonan skutel makaroni dipanggang dengan oven sekitar 15 menit lamanya atau hingga bagian atas adonan kering serta agar seluruh adonan matang. Selain diolah dengan cara dipanggang, bagi sebagian masyarakat juga mengenal olahan skutel goreng. Olahan skutel goreng sebenarnya menggunakan bahan adonan yang sama dengan skutel panggang. Hanya saja adonan makaroni yang telah bercampur bumbu dan isian tadi selanjutnya dipadatkan dan dicetak ke dalam loyang untuk kemudian dimatangkan dengan cara dikukus terlebih dahulu.
Setelah adonan matang dan mengembang, selanjutnya adonan dipotong sesuai selera untuk kemudian digoreng. Namun sebelum digoreng, adonan skotel harus dibalur dengan putih telur dan tepung roti terlebih dahulu. Fungsinya, selain agar lebih cantik ketika disajikan nanti, proses pembaluran ini juga berfungsi mengikat supaya skutel makaroni yang memiliki rongga-rongga pada adonan ini tidak hancur ketika digoreng. Olahan skutel hasil perpaduan bahan dasar antara makaroni dan julang-jaling ini merupakan cemilan kreasi yang memiliki cita rasa gurih serta cukup kaya kandungan gizi. Berdasarkan uji klinis, julang-jaling selain kaya protein juga mengandung karbohidrat, kalsium, serta zat besi yang cukup tinggi sehingga baik bila dikonsumsi bagi penderita anemia dan membantu menjaga metabolisme tubuh. Selain itu, bahan makanan yang sangat khas bagi daratan Sumatera bagian selatan ini lebih aman untuk dikonsumsi bila dibandingkan kerabatnya yaitu jengkol yang memiliki asam jengkolat cukup tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan prostat serta ginjal bila dikonsumsi berlebih.